Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, a'udhu billahi minasyaitanir rajim, syahru ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Hadirin kaum muslimin wal muslimat, jemaah Masjid Pusdai yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla pada kesempatan subuh kali ini. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita berkumpul di masjid yang kita cintai ini untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai kaum muslimin wal muslimat, yaitu melaksanakan ibadah salat subuh. Alhamdulillah, atas kudrat dan iradat Allah Subhanahu wa taala, kita ditakdirkan saat ini bisa melaksanakan salat subuh berjamaah di Masjid Pusdai yang kita cintai ini. Mudah-mudahan amal ibadah kita, khususnya salat subuh berjamaah ini, seperti yang disabdakan oleh baginda Rasulullah SAW, bahwa orang yang melaksanakan salat berjamaah, salat fardu berjamaah, maka pahalanya adalah 27 derajat. Dan pahala 27 derajat ini termasuk di dalamnya adalah ketenangan, ketentraman, rasa bahagia yang dialami oleh batin. Itu adalah bagian dari derajat yang Allah berikan kepada mereka yang menempuh ridho Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah salat berjamaah. Sekali lagi, mudah-mudahan ketenangan dan ketentraman itu dapat kita raih melalui rangkaian ibadah yang sudah kita laksanakan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, selanjutnya salawat dan salam semoga tercurah limpah kepada Nabi akhir zaman, panutan kita semua, habibana wa nabiyana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga dan para sahabatnya, segenap tabi'in, at-tabi'ut tabi'in, hingga kepada seluruh umatnya, termasuk kita sebagai umatnya di akhir zaman. Sesuai dengan yang disampaikan oleh panitia, bahwa ceramah subuh kali ini membawakan tema yaitu Ramadan Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, melalui tema yang disampaikan tadi bahwa Ramadan adalah Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa pertama kali Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5, ini tepatnya pada bulan suci Ramadan. Kemudian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dalam sebuah riwayat disampaikan bahwa beliau senantiasa mendapatkan bimbingan khusus dari malaikat Jibril. Ketika bulan Ramadan ini dibimbing langsung oleh malaikat Jibril, dan Rasulullah membacakan Al-Quran dan malaikat Jibril sebagai penyimaknya. Hamba Allah yang berbahagia, Ramadan disebut dengan Syahrul Quran. Sekali lagi, tentunya yang pertama tadi sudah disampaikan bahwa Al-Quran ini diturunkan pada bulan suci Ramadan. Kemudian tidak hanya itu, kita sebagai umat Islam tentunya salah satu hal bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan membaca Al-Quran. Dan Ramadan adalah momentum waktu
atau saat yang tepat kita untuk berinteraksi dengan Al-Quranul Karim, sekemampuan kita untuk membacanya. Syukur-syukur kita bisa mengkhatamkan beberapa kali khotam membaca Al-Quran dari juz 1 sampai 30 pada bulan Ramadan ini. Akan tetapi paling tidak kita mampu untuk menghabiskan 1 kali khotam. Artinya kalau perjalanan Ramadan ini selama 30 hari, maka 1 hari tanamkan dalam diri kita untuk menghabiskan atau menghatamkan Al-Quran, yaitu sebanyak 1 juz. Berarti perjalanan 5, 6, 7, 10 sampai 30 hari itu sesuai dengan yang kita baca 1 hari 1 juz. Jadi kalau hari ke-10 berarti sudah 10 juz yang kita baca, 1 hari 1 juz. Juga bisa kita dipraktekkan, yaitu manakala contoh sebelum sholat subuh kita menghatamkan 1 lembar, kemudian setelah salat subuh 1 lembar, sebelum duhur 1 lembar, sesudah duhur 1 lembar, dengan cara dicicil. Maka insya Allah kita menghabiskan 10 halaman dan itu berarti 1 juz sudah kita baca. Karena Al-Quran terbitan Mushaf Madinah itu dalam 1 juz sebanyak 10 lembar. Jadi kalau kita baca selama perjalanan sholat itu baik qobla atau ba'da sebanyak 2 lembar, maka selama 5 kali sholat itu menghabiskan 10 lembar, berarti 1 hari 1 juz. Dan luar biasanya sekali, ulama-ulama terdahulu itu kita mendapatkan riwayat bahwa menghatamkan Al-Quran khusus di bulan Ramadan ini tidak hanya sekali ataupun 2 kali, tetapi berkali-kali. Karena memang cara membaca dalam hal kita berinteraksi dengan Al-Quran ini ada beberapa metode membaca. Yang pertama yaitu dengan cara sangat pelan ataupun sangat lambat. Kemudian yang kedua lambat, yang ketiga adalah cepat, dan yang keempat sangat cepat. Itu sekali lagi sangat lambat, lambat, cepat, dan sangat cepat. Lambat ini disebut dengan murattal. Jadi kita bisa membaca Al-Quran murattal, insya Allah kalau kita tartil dan tartib membaca Al-Quran 1 juz ini kurang lebih menghabiskan sekitar 1 jam untuk menghabiskan 1 juz. Jadi selama kita duduk misalnya, maka sempatkan diri kita untuk membaca Al-Quran 1 kali duduk misalnya 1/4 jam. Kemudian duduk yang kedua berikutnya 1/4 jam, duduk yang ketiga 1/4 jam, dan duduk yang keempat insya Allah 1 juz itu sudah bisa kita selesaikan. Sekali lagi bahwa membaca Al-Quran bisa dengan cara dicicil untuk 1 hari 1 juz, yaitu kita 1 kali duduk sekitar 1/4 jam, atau yang kedua dengan metode tadi yaitu di perjalanan sholat kita habiskan sebanyak 2 lembar. Insya Allah kita bisa menghatamkan Al-Quran. Hamba Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa kita mesti berinteraksi dengan Al-Quran? Karena memang bukan hanya sekedar ibadah. Ketika kita membaca Al-Quran, tentu ini adalah sebagai bentuk penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai bentuk cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi tidak hanya sekedar itu, bahwa Al-Quranul Karim ini tentunya memberikan efek yang sangat luar biasa kepada para pembacanya. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Iqra'ul Qur'an, baca oleh kalian Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, sesungguhnya Al-Quran akan datang pada hari kiamat syafi'an li ashabi, sebagai juru penolong bagi pembacanya." Jadi Al-Quran kelak akan datang pada hari kiamat dan menjadi penolong bagi pembacanya. Tentu kita ingin nanti pada hari kiamat, di mana pada hari kiamat itu tidak ada lagi perasaan bingung,
tetapi hanya ada dua yang dirasakan oleh setiap manusia. Yang pertama bahagia, yang kedua menderita. Itu saja dua, bahagia dan celaka. Nah, Al-Quranul Karim kelak akan datang kepada para penghafalnya, kepada para pembacanya sebagai penolong. Luar biasa ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran. Hadirin wal hadirat, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Al-Quranul Karim sekali lagi bahwa kita perlu untuk membacanya. Kemudian setelah membacanya, maka kita selanjutnya ada kewajiban yang perlu kita lakukan, yaitu kita mencoba untuk membaca terjemahnya. Setelah tahu terjemahnya, kemudian kita pahami isi kandungan Al-Quranul Karim itu. Dan yang terakhir, yang paling penting adalah kita mengamalkan apa yang terkandung dalam Al-Quranul Karim. Dan yang terakhir, setelah mengamalkan, kita mengajarkan kepada saudara-saudara kita. Bagi orang tua tentunya mengajarkan kepada anak, bagi kita sebagai suami mengajarkan kepada istri, kepada anak, kepada keluarga kita. Ini adalah sebagai bentuk kewajiban kita sebagai orang muslim dalam hal interaksi dengan Al-Quran, membaca, menerjemahkan, memahami, mengamalkan, dan mengajarkan kepada orang lain. Hamba Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, indahnya dalam Ramadan ini berkenaan dengan agungnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para sahabat dahulu itu mengalami peperangan yang terjadi pada bulan suci Ramadan. Tentunya salah satu di antara spirit mereka pada saat melakukan peperangan itu adalah spirit Al-Quranul Karim. Ada kurang lebih 3 peperangan yang terjadi di zaman Rasulullah SAW. Yang pertama adalah Perang Badar yang terjadi yaitu pada tahun kedua Hijriyah. Dan tahun kedua Hijriyah ini juga adalah awal diperintahkan saum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala secara khusus kepada Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan kepada umatnya melalui firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Dan kita tahu hamba Allah yang berbahagia bahwa perang Badar ini terjadi antara kaum muslimin dan kaum kafir Quraisy. Kaum muslimin pada saat itu berjumlah 313 orang, sementara kaum kafir berjumlah 1000 orang. Sepertiganya pasukan muslim dibanding dengan pasukan kaum kafir. Tetapi dengan spirit Al-Quranul Karim tentunya, Ramadan sebagai syahrul Quran, dan jiwa juang mereka untuk mengagungkan kalimat la ilaha illallah atas kudrat dan irat Allah Subhanahu wa Ta'ala, perang Badar ini dimenangkan oleh kaum muslimin. Kemudian pada tahun kelima Hijriah ada yang disebut dengan perang Khandaq. Perang Khandaq, Khandaq ini artinya adalah parit, yang pada saat itu ada salah satu sahabat yang bernama Salman Al-Farisi mengusulkan untuk membuat parit. Dan jumlah kaum muslimin pada saat itu sekitar 3.000 orang, sementara pasukan kafir Quraisy berjumlah 10.000 orang. Dan dalam sejarah tercatat bahwa kaum muslimin memenangkan peperangan itu. Ini terjadi sekali lagi karena spirit Al-Quranul Karim yang melekat pada diri mereka. Ini terjadi pada bulan suci Ramadan. Kemudian yang terakhir yang bisa kita lihat yaitu Fathu Makkah, pembebasan Makkah. Terjadi peperangan pada saat itu, walaupun tidak sampai ada pertumpahan darah. Kenapa? Karena kaum kafir mereka enggan untuk berperang dan menyatakan diri menyerah. Pasukan muslim pada saat itu berjumlah sangat banyak sekali, dan kaum kafir mendapatkan keamanan dari kaum muslimin dengan syarat mereka memasuki Ka'bah, lingkungan sekitar Ka'bah. Hamba Allah yang berbahagia, ini terjadi pada tahun 8 Hijriah dan juga pada bulan suci Ramadan.
Hamba Allah yang berbahagia, jadi Ramadan adalah bulan bagaimana kita untuk giat diri, berjuang fi sabilillah, di jalan Allah, semangat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah-ibadah yang kita mampu untuk mengerjakannya. Bukan sebaliknya Ramadan menjadi ajang kita bermalas-malasan, tidak seperti itu. Paling tidak mari kita tanamkan dalam diri ini, di bulan suci Ramadan kita memiliki kesempatan untuk menanamkan dalam jiwa bagaimana supaya mampu kita membaca Al-Quranul Karim ini sebanyak-banyaknya, paling tidak satu hari satu juz, satu kali Ramadan selama 30 hari kita khatam membaca Al-Quran. Insya Allah siap ya, insya Allah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Dan mudah-mudahan terakhir ingin saya sampaikan, menurut perhitungan beberapa ulama itu dinyatakan bahwa jumlah huruf Al-Quranul Karim ini ada 1025.000 huruf. 1.025.000 huruf, mohon maaf. Sekali lagi jumlah huruf ada 1.025.000 huruf. Jadi kalau Bismillahirrahmanirrahim ini 19 huruf. Nah, dari Bismillah Al-Fatihah sampai An-Nas terakhir, menurut sebagian para ulama ini jumlahnya 1.025.000 huruf. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala bagi huruf yang dibaca dari Al-Quranul Karim itu 10 kebaikan. Bahkan di bulan suci Ramadan berlipat-lipat ganda kebaikan yang akan Allah berikan kepada para pembaca Al-Quranul Karim, khusus di bulan suci Ramadan. Kalau kita hitung 1.025.000 huruf kali 10 kali lipatan ganda yang tiada terbatas oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada mereka yang berinteraksi dengan Al-Quran, membaca Al-Quran. Syaratnya tentunya adalah kita membacanya dengan khusyuk, ikhlas, sabar. Kemudian kita semata-mata membaca Al-Quran karena ingin mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah dengan sendirinya, insya Allah sekali lagi pahala akan Allah berikan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, barangkali itu yang bisa disampaikan pada kesempatan kultum subuh kali ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf apabila ada khilaf atau kesalahan yang saya sampaikan. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.